Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Selamat pagi. Pak Surya, IHSG kemarin sudah ditutup di zona hijau menguat 0,66% ke level 6.834 dan pagi ini kembali dibuka menguat sekitar 0,36% tadi ya kalau tidak salah di level 6.860-an. Kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi terus menguatnya IHSG sampai pagi ini? Pertamanya sih diawali dengan kinerja dari beberapa big banks ya. Saya lihat 5 big banks secara aset itu semuanya resultnya di atas ekspektasi, jadi bagus banget gitu ya. Kemudian kita juga ada berita mengenai GDP growth 4Q itu yang di atas konsensus juga ya. Jadi itu yang membuat memang dana asing banyak masuk ke Indonesia, khususnya ke pasar saham ya. Kalau saya hitung-hitung year to date itu sekitar 12,7 triliun ya sampai kemarin ya. Jadi itu memang sesuatu yang positif juga buat kita ya. Padahal seperti kita ketahui kan tadinya kan kita sempat khawatir juga ya. Bulan Maret Fed akan menaikkan suku bunga dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata itu tidak terjadi di pasar modal kita karena capital inflow dari luar tuh masuk terus gitu ya, hampir tiap hari gitu. Ya, Pak Surya, kalau kita melihat penguatan IHSG yang berlangsung berhari-hari seperti ini, apakah ini rawan profit taking artinya karena sudah terlampau tinggi? Memang tekanan itu memang ada ya. Setiap kali terjadi kenaikan yang all time high itu biasanya terjadi ada sedikit koreksi ya. Tapi secara umum saya lihat sih memang level seperti sekarang itu masih cukup kuat ya. Jadi kalau misalnya ada profit taking pun saya anggap masih cukup normal ya. Tapi kelihatannya belum terjadi hari ini ya, masih naik juga hari ini kelihatannya. Kalau dari analisa Anda, artinya penguatan ini akan berlangsung berapa lama lagi? Karena kemarin juga dari dialog saham seperti ini, kita mengatakan bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi domestik yang juga menguatkan IHSG dan juga capital inflow tadi yang sudah Anda katakan, artinya seberapa lama faktor-faktor ini masih akan terus mendukung penguatan IHSG? Kan yang pertama kan kita lihat kan memang pemulihan ekonomi itu kan sudah terjadi ya. Itu terlihat dari result dari bank-bank itu yang semuanya di atas konsensus. Jadi berarti itu kan nasabah-nasabahnya itu kan berarti kan juga sudah mulai performanya cukup bagus ya. Yang menjadi nasabah mereka itu kan berarti kan sektor ekonomi, berbagai sektor ekonomi yang ada di kita gitu kan. Kemudian kedua juga saya lihat sektor-sektor pertumbuhan kredit di sektor kredit investasi ya. Yang tadinya sempat tertekan sampai bulan Oktober, bulan November kelihatannya sudah mulai terjadi pertumbuhan di situ, termasuk di industri pengolahan yang manufaktur gitu ya. Jadi itu saya lihat sih sangat positif. Kemudian kedua juga terlihat bahwa meningkatnya kasus Omikron misalnya, walaupun penyebarannya itu tinggi, tapi kita lihat di berbagai negara-negara yang sudah mengalami kenaikan yang lebih duluan dibanding Indonesia, kan terlihat kan fatality rate-nya cukup rendah ya. Bahkan mereka setelah lewat dari puncaknya Omikron itu mereka malah sekarang siap-siap membuka negaranya kan terhadap warga negara asing gitu ya yang masuk ke sana gitu. Jadi Indonesia saya pikir juga akan terjadi hal yang sama. Jadi itu membuat juga adanya suatu tadinya kekhawatiran itu menjadi cukup hilang sekarang ya dengan kita tetap berhati-hati tapi kelihatannya skenario yang sama akan terjadi juga di Indonesia saya pikir ya. Nah, Pak Surya, kalau kita melihat juga di domestik ini ada satu faktor yang masih dicermati oleh investor yang dinanti adalah hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan siang ini. Kalau dari analisa Anda, apakah akan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau seperti apa, Pak? Kelihatan sih tetap akan bertahan ya di level seperti sebelumnya gitu ya. Tapi di sisi lain kita mesti perhatikan juga bahwa BI itu akan meningkatkan kewajiban giro wajib minimum ya. Di perbankan itu di bulan Maret ya secara bertahap ya. Jadi memang itu biasanya sih akan diikuti juga dengan semacam antisipasi lah untuk kenaikan suku bunga gitu ya. Karena Fed mungkin kan bulan Maret akan mulai menaikkan suku bunga, BI mungkin memulainya dari peningkatan giro wajib minimum dulu ya. Setelah itu baru mungkin mengantisipasi kenaikan suku bunga atau enggak gitu ya. Tergantung dari rupiah dan inflasi kita juga sih sebenarnya.
Pak Surya, kalau dari global ada rilis data inflasi Amerika Serikat yang masih dinanti Kamis waktu setempat. Bagaimana pergerakan IHSG akan terpengaruh dari laporan ini dan seperti apa investor mencermatinya sehingga sentimen ini pengaruhnya seperti apa ke IHSG? Inflasi di Amerika tuh kelihatannya kan masih akan naik lagi ya. Terakhir itu kan 7% ya, sekarang mungkin di atas 7% gitu. Jadi kalau misalnya inflasi itu masih tetap naik, ada kemungkinan kan percepatan peningkatan suku bunga Fed semakin cepat gitu ya di bulan Maret itu ya. Jadi antisipasi orang-orang sekarang di market tuh berpikir bahwa Fed akan terus meningkatkan suku bunganya setiap ada terjadi adanya rapat Dewan Gubernur sampai inflasi itu dapat bertahan di level yang sama atau turun gitu ya. Jadi antisipasi seperti itu gitu. Nah kali ini kelihatannya kan inflasi masih akan meningkat ya, perkiraan sih ya. Jadi itu tentu saja berpengaruh terhadap kemungkinan Fed meningkatkan suku bunga itu tadi ya. Tapi kelihatannya market kan sudah mengantisipasi itu karena sudah berpikir kan tahun ini mungkin Fed bisa meningkatkan suku bunga sampai 4 kali ya, yang akan dimulai di bulan Maret gitu ya. Jadi kelihatannya efeknya sudah tidak begitu sebesar beberapa waktu yang lalu gitu ya, karena orang sudah mengantisipasi itu gitu. Ya Pak Surya, dari sentimen kita bicara soal saham Pak Surya, ini Astra International mulai ekspansi ke bisnis logistik. Melihat perluasan bisnis Astra ini seperti apa Anda melihat prospek sahamnya dan dapat dikatakan cerah atau tidak? Menarik sih, karena sekarang kan e-commerce kan perkembangannya sangat tinggi ya. Ini logistik ini kan dalam arti semacam gudang ya, gudang buat e-commerce khususnya ya. Kalau saya lihat mungkin peluangnya lihat ke situ ya Astra ya. Mereka tuh baru menandatangani joint venture dengan Logos, tapi memang secara nilai itu kan kita belum tahu ya. Kontribusinya berapa, hasilnya berapa tuh kita belum tahu ya. Tapi kita lihat memang prospek dari bisnis ini kan sangat menjanjikan sekarang ya, dengan peningkatan e-commerce khususnya setelah terjadi COVID-19 itu kan malah semakin meningkat gitu ya. Transaksi dari e-commerce itu gitu ya. Dan itu mereka sangat memerlukan logistik ya, khususnya gudang gitu ya. Jadi saya pikir itu hal yang positif. Dan di satu sisi juga harga saham Astra ini kan sudah lama berada di bawah ya. Jadi secara historical kalau kita bandingkan dengan price earning dia selama secara historis itu level sekarang itu menarik gitu ya. Tapi memang harganya belum naik gitu ya sampai sekarang gitu ya. Asing kalau salah masih net sell juga gitu ya. Jadi itu memang level yang menarik, tapi kita lihat kenapa ini masih bertahan di situ gitu ya. Tapi saya pikir sih level yang menarik sih saat ini untuk Astra. Ya Pak Surya, kalau bicara soal naik, ini kemarin ada top gainers yaitu saham Nusa Tama Berkah atau NTBK dan juga dari Indonesia Transport and Infrastructure atau IATA ya Pak. Ini keduanya masuk top gainers, yang satu naik 35%, bahkan ini IATA ini hingga batas auto rejection atas ya, tinggi sekali naiknya. Seperti apa Anda akan melihat pergerakan kedua saham itu pagi ini? NTBK sih saya lihat tadi udah mulai turun malah ya. Itu kan saham yang baru melakukan IPO ya. Ya. Baru saham melakukan IPO dengan jumlahnya kan nggak terlalu besar ya, 70 miliar kalau saya nggak ingat ya. 25%-an dari total gitu kan. Dan mereka tuh setiap satu saham itu kan diberikan warrant ya. Nah warrant itu kalau saya lihat harga pelaksananya itu kan 120 di atas IPO-nya. Jadi orang berspekulasi mungkin arahnya ke arah situ gitu ya. Jadi kemarin sudah mencapai berapa, 130 kalau salah ya kemarin ya. Nah, hari ini mungkin turun ke level sekitar 120-an ya. Jadi itu mengikuti harga si warrant itu sendiri juga sih ya. Oh. Tapi ini memang kalau saham-saham yang IPO-nya tidak begitu besar itu kan lebih retail itu lebih seringkali berspekulasi juga ya di situ gitu ya. Baik. Begitu pula sama dengan IATA juga ya, saham yang relatif nggak begitu besar market cap-nya. Jadi retail biasanya suka ya berspekulasi ya di saham seperti itu gitu. Oke, jadi saat ini sudah tampak mengalami depresiasi ya Pak Surya. Tapi kalau untuk dari Anda rekomendasi saham untuk hari ini selain perbankan tadi yang Anda katakan cukup cemerlang, apa saja? Salah satunya mungkin Astra ya, seperti tadi sudah diutarakan, level Astra itu menarik. Kemudian juga bank-bank digital saya lihat seperti BBIB dan Agro ya. Agro kan mencatatkan kerugian, tapi saya pikir tahun ini sudah bersih ya, tidak ada beban provisi lagi yang sebesar yang tahun lalu gitu ya. Jadi itu juga menarik.
Dan mungkin satu lagi orang melihat salah satunya mungkin ya Arto ya yang masuk ke MSCI itu mungkin juga orang banyak yang berspekulasi juga ya karena satu-satunya yang masuk ke MSCI untuk Indonesia untuk Februari kan hanya Arto ya kelihatannya. Jadi itu mungkin juga orang-orang bisa mulai melihat hari ini ya seperti apa pergerakannya. Baik, terima kasih Pak Surya atas analisa dan informasinya. Pemirsa, demikian Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Futures Exchange. Sesaat lagi tetaplah di IDX Opening Bell.